Halo runners, hari ini kembali lagi dengan gue Ben. Hari ini gue ada orang yang jago banget desainnya loh. Ini dia nih yang bikin sepatu 910 nyaman banget dipakai. Hadirkan Mas Nino. Halo 910 runners. Ketemu lagi nih dengan gua Nino sebagai desainer. Ini udah cukup lama nih. Ya udah lama ya Mas. Kita ngobrol-ngobrol lagi mengenai desain-desain kita yang udah kita launching yang udah kita keluarin. Apa aja sih keunikannya dari sepatu ini? Terus apa aja teknologi yang bagus di sepatu ini? Terus keunggulannya apa? Nah, makanya setiap ada desain talk desain talk. Coba pantengin terus. Jadi biar cukup tahu nih apa aja keunggulan dari si sepatu ini gitu. Ya. Berarti hari ini kita ngapain dong Mas Nino? Hari ini kita ngomongin sepatu apa? Kita mau bahas sepatu yang barusan kita launching ya. Apa tuh Mas namanya? Ini barusan di bulan Agustus ini kan. Bulan Agustus ini kita baru launching produk Kizuna nih. Kizuna ini guys ada dua warna. Ini sepatunya khusus kategori apa Mas? Yang awal-awal deh. Orang pengen tahu nih Kizuna tuh sepatu apa sih, untuk dipakai untuk apa? Short run, long run, maraton, apa Mas? Oke, coba gua bedah dulu ya tentang histori dari Kizuna sendiri. Jadi sepatu Kizuna ini kita bikinnya itu bergantung pada, sekarang kan banyak tuh pelari-pelari yang istilahnya juga dia banyak kegiatan sehari-hari juga, mungkin ngantor, mungkin dia sekolah atau kuliah gitu-gitu juga, tapi banyak kan yang di kota-kota di urban, banyak kan dia pakai sepatu yang dia pakai daily juga, tapi dipakai lari juga. Makanya kebutuhannya itu pasti nyaman dong nomor satu. Oke, pasti nyaman nomor satu tuh ya Mas. Bisa dipakai dipakai lari nyaman, dipakai daily juga nyaman. Dari warna juga athleisure gitu. Jadi bisa estetik matching ke semua outfit gitu. Outfitnya apapun dia bisa matching gitu loh. Jadi emang nggak too strong banget kayak sepatu-sepatu speed kita yang kemarin kayak Hasimita Speed gitu kan. Too strong emang buat lu lari aja nih gitu. Kompetitif Ini dia lebih athleisure, dari segi bentuknya juga dia lebih modern dan juga lebih agak lebih minimalis gitu loh. Ini dari peruntukannya si sepatu ini untuk long run sebenarnya. Long run Mas. Untuk capability untuk lebih jarak jauh ya. Jadi mau digunakan jarak pendek, jarak jauh pun ini bisa nge-support gitu loh. Ada spesifiknya nggak Mas, berapa kilo yang bisa dipakai di sepatu ini? Sepatu ini sebenarnya spesifiknya untuk dipakainya di half marathon ke atas. Tapi untuk mungkin kan sekarang untuk pelari yang daily atau pelari yang bisa dibilang bukan profesional banget kan sekarang juga lari nggak sampai maraton, nggak sampai half maraton kan. Ini juga bisa support itu semua gitu loh. Soalnya ini mau gue bahas nih. Boleh. Kita boleh langsung ke teknologinya aja nih. Jadi si Kizuna sendiri ini apanya kita bekali dengan bahan material Infinite. Infinite sendiri tuh mungkin udah pada tahu ya Infinite ya. Lu udah pernah tahu Kisiran kan? Kisiran pernah dong Mas. Kisiran. Kita di tahun-tahun ini cukup menggempur dengan semua line up kita dengan material Infinite. Mungkin yang nggak banyak dipakai di kategori running di brand lain lokal khususnya ya. Ini Infinite nih teknologi lanjutan kita atau teknologi knitting kita yang kita develop sendiri Ben. Jadi dari segi upper ini, dari full upper ini kita develop sendiri. Jadi ini sebuah lanjutan. Kita udah tahu si titik-titik teksturnya di sebelah mana, kenyamanannya di sebelah mana. Terus habis itu juga elastisnya itu udah kita atur sendiri gitu loh. Nah elastisnya nanti kalau bisa dilihat ada di bagian atas ini elastis, terus di bagian kolanya juga elastis. Kenapa kita bikin di tang sama kola elastis? Karena ini titik support yang paling maksimal. Titik support yang paling maksimal yang dibutuhin. Terus di bagian depan ini dia dibikin lebih stretch, bikin lebih kuat. Itu untuk ngejaga si kaki itu biar tetap stabil gitu. Berarti cocok ya untuk kaki sepatu yang lebar ya Mas? Iya. Jadi ini sepatu ini tergolong sepatu yang lebar sebenarnya. Karena si outsole-nya sendiri ini outsole yang terbaru dari kita kan. Yang kita beri nama Gaijin. Gaijin outsole guys yang paling baru. Outsole. Ini dia nih kalau mau ngeliat.
Terus Oke, Mas, lanjut. itu juga Ben. Jadi untuk mensupport kebutuhannya pelari untuk jarak jauh, kita juga butuh support lainnya dong. Iya, gitu. pasti. Lu kan kalau sering lari jauh jauh butuh support yang maksimal nih. Biar kaki kata lu kan kok kakinya gampang slip sih gitu, gampang bleset gitu. Nah itu pasti butuh support kanan kiri. Jadi di supportnya di samping sini ada support hyperweb. Untuk menjaga kaki itu kanan kiri bagian kuarter itu biar lebih aman, nggak gampang slip juga. Terus di bagian belakang nggak kalah juga, dia ada active frame. Active frame ini terbuat dari bahan TPU yang cukup keras. Jadi dia tuh emang di bagian belakang kan ini bentuknya kayak meluk gitu kan. Jadi bagian belakangnya tuh cukup meluk bagian heelnya agar si ankle-nya itu nggak gampang gerak dan nggak gampang cedera ankle. Gitu. Jadi begitu guys, sepatu Kizuna ini cocok di semua kategori, mau kasual, mau untuk kerja, olahraga, kalau waktunya sempit, yang kakinya lebar. Teknologinya baru juga, ada knitting, ada active frame tadi ya, sama hyperwave untuk menjaga dua sisi bagian kaki, sama outsole Gaijin yang terbaru. Jadi selain itu juga kan banyak pelari-pelari itu sekarang bukan pelari profesional juga banyak gitu. Kayak lu yang berkegiatan sehari-hari tapi juga lari juga gitu-gitu. Ya ini bisa menjawab itu semua dan kebutuhan itu semua gitu. Mungkin kalau untuk yang pelari profesional, wah ini terlalu racing banget gitu, terlalu atlet banget. Nah ini jawabannya kalau mau emang buat lebih advance lagi gitu loh. Oke, mungkin kita ngomongin cushioningnya kali ya, karena kan orang kalau pakai sepatunya tuh pasti mereka mau rasa kenyamanan di cushioningnya tuh empuk dan bottomnya juga nanti ngaruh kan. Nah itu saya kurang tahu nih, ini Kizuna nih bottomnya yang membuat dia beda dengan Kishiran apa nih? Kan knittingnya sama nih dengan Kishiran. Nah gitu. Nah selain apanya yang lebih support banget nih, ada Infinite, ada active frame di bagian belakang. Di bottomnya juga kita ini ada menghadirkan bottom terbaru dari kita. Kan kebutuhan untuk daily running atau advance running itu kan dia butuhnya comfort banget nih Ben. Apalagi bisa dipakai sehari-hari juga. Dia butuhnya emang yang soft, yang comfort, yang emang nyaman banget dipakai. Nah makanya ini kita kasih bantalan yang cukup soft banget nih. Ini softnya itu setara kalau di teknisnya ya itu ada di 35 sampai 40 sol A. Jadi dia tuh soft banget nih si bantalannya ini. Nah terus selain itu dia selain empuk banget ini kita udah memakai teknologi baru. Jadi di bagian ini dia pakai material jenisnya itu kita biasanya kita sebut tuh Ayu atau kalau mungkin orang pada kenal tuh Evabus biasanya. Evabus. Jadi karakter si material ini sendiri itu soft tapi nggak gampang gembos gitu loh. Nah biasanya kan ada tuh kayak dibikin soft banget ada tuh, tapi selang dipakai berapa bulan, sebulan lah udah dipakai lagi, dipakai daily terus itu makin gembos gitu. Jadi makin susut dia. Berarti semakin berlari berarti nanti sesuai dengan hardness-nya itu ya sepatu ini. Iya, jadi si ini tuh dibikin dia tuh membahannya cukup bagus. Akhirnya tuh nggak gampang gembos gitu. Jadi soft tapi membahannya cukup bagus dan karakternya durability-nya juga kuat. Nah, selain itu di bagian bawah dia udah ada full rubber. Ini dia menggunakan full rubber outsole. Jadi ini udah rubber asli juga Ben. Nah Mas, kalau rubber full outsole gitu gunanya apa Mas? Gimana itu bisa membantu di dalam sepatu ini nih? Ya, jadi gini, kalau full rubber outsole gunanya ini kan untuk daily atau advance running kan. Daily advance running kan butuh juga rubber yang full nih. Untuk traksinya juga biar maksimal juga tuh. Bagian depan ada, bagian belakang ada gitu loh. Ya emang semuanya kebutuhannya depan belakang sih makanya kita kasih full rubber outsole. Perbedaannya juga ini buat knowledge saja ya. Biasanya kalau untuk speed kan kita butuh sepatu ringan tuh. Caranya memperingatkan biasanya emang rubbernya dikurangi. Emang yang ditaruh di titik-titik yang emang kebutuhannya aja. Mungkin depan sama belakang dikit biasanya. Nah ini kan dia lebih buat advance atau daily running kan, makanya kita kasih full rubber nih. Soalnya kan emang dipakai daily bisa traksinya lebih bagus juga gitu.
Jadi udah full rubber, rubbernya juga asli. Kadang ada rubber palsu juga. Pasti dong. Nah itu yang biasanya ada rubbernya, ya. looksnya juga ada, tapi traksinya kagak ada gitu loh. Okay. Nah kalau ini udah dijamin gitu. Siap. Nah terus mungkin ada yang tanya nih di bawah nih, apa nih? Ya ini apa nih mas? Saya juga pengen tahu nih, penasaran. Apa nih? Jadi force plate. Jadi pada penasaran nih yang di bagian bawah ini apa nih gitu. Bagian bawah ini yang kita kasih nama teknologinya adalah force plate. Biasanya kalau bahasa awamnya sih orang pada tahu tuh seng plate. Seng plate. Jadi kayak ada sesuatu bahan material TPU atau pengeras yang ditaruh di bagian tengah. Beda ya dengan carbon plate ya. Kalau carbon plate tuh biasanya full ya. Nah kalau ini seng plate. Nah seng plate ini fungsinya dia bisa menjaga struktur si outsole-nya atau si sepatunya ini agar nggak gampang nggak gampang shaking gitu loh, nggak gampang masih kuat gitu. Nggak kemana-mana ya, stability-nya ada. Makanya itu ditaruh di bagian pas bawah kaki. Kaki kan gini nih, pas bawahnya. Jadi kan titik poinnya yang bawah kaki ini bisa tetap kejaga gitu strukturnya. Jadi nggak gampang shaking dan stabilitasnya juga tetap aman gitu. Saya dengar nih ada yang drop namanya 13 mm. Nah, itu maksudnya apa tuh, Mas? Jadi gini, kalau kenal saja sih kalau drop tuh heel drop dikurangin to drop. Heel drop tuh kalau mungkin tahu di sini kan dia ada ketinggiannya nih. Ketinggian ini ke bawah dikurangin ketinggian bagian depan ke bawah. Nah itu jadi posisi kaki kalau heel dropnya semakin tinggi dia semakin gini, semakin naik. Kalau heel dropnya semakin rendah dia semakin flat. Jadi kakinya flat. Kalau heel dropnya ini berarti gimana nih, Mas? Ini heel dropnya di setting di 13 mili. Bisa dibilang itu cukup tinggi sih gitu loh. Cukup tinggi. Emang soalnya kebutuhannya kan untuk daily juga tuh, biar nggak gampang pegel juga. Kalau flat kan emang pegel tuh, kayak nggak pakai sepatu aja, jadi kayak emang flat aja gitu loh, kayak pakai biasa. Biasanya semakin flat tuh emang semakin kebutuhannya untuk speed. Cuman kalau makin flat bukannya makin nggak enak ya dipakai, Mas? Nah, biasanya kan speed kan kebutuhannya ya udah itu buat performance untuk gitu satu one time-nya itu doang ya, satu kali emang itu ya. Buat ngejar waktu ngejar waktu the best time yang paling bagus. Ya emang kadang-kadang sepatunya buat daily nggak enak gitu loh, tapi emang buat performance itu menunjang banget gitu loh. Kalau ini kan emang diperhitungkan buat daily juga, buat lari-lari juga, makanya itu dikasih settingan dropnya lumayan tinggi nih, 13 gitu. Oke, baik Mas, kalau gitu terima kasih banyak atas penjelasannya dan waktunya untuk ngejelasin sepatu Kizuna ini. Sampai jumpa kembali dan see you next time runners. Bye bye.